Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-7 sampai 10. Efesus 2 ayat 7 sampai 10. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup Melakukan Pekerjaan Baik, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, kita diciptakan untuk hidup menghasilkan dampak. Kita diberikan mandat yang unik. Karena itu Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita untuk membuat dampak besar dan kekal di tengah dunia ini. Seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita adalah para pengerja Tuhan. Siapa Anda saat ini merupakan hasil dari buatan tangan Tuhan, dan Dia punya tujuan tertentu melalui Anda. Jadi Anda bukanlah sebuah kesalahan. Anda tidak lebih buruk dari orang lain. Anda memiliki panggilan khusus dan karunia tertentu yang sudah Tuhan taruhkan sejak Anda hadir ke dunia ini. Semua yang ada di dalam diri Anda sama pentingnya dengan apa yang dimiliki orang lain. Sebagai orang percaya, Tuhan membentuk Anda menjadi pribadi yang baru. Dia sudah menebus dan mengubahkan hidup Anda. Ada Roh Tuhan yang tinggal di dalam diri Anda. Melalui Roh Anda dimampukan melakukan hal-hal besar, sebagaimana yang Yesus lakukan di dunia, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membawa orang yang terhilang, dan bahkan memiliki karunia untuk memahami pewahyuan.
Supaya hidup Anda berdampak bagi kekekalan, Anda harus hidup di dalam Dia. Hal ini bicara tentang menjadi ciptaan yang baru, yang menerima kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9-10 mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Sahabat Suara Kasih, supaya hidup Anda berdampak bagi kekekalan, Anda harus lebih sedikit memikirkan tentang urusan hidup Anda sendiri, dan memfokuskan hidup Anda untuk hal-hal di luar hidup Anda. Karena saat kita hidup di dalam Dia, kita secara otomatis menjadi mitra atau pengerja Tuhan, sehingga hidup kita harus siap untuk dipakai, untuk menghasilkan dampak bagi kekekalan. Tidak ada hal yang lebih besar dan indah daripada menyaksikan dunia ini diubahkan oleh kasih Tuhan. Marilah kita renungkan, hari ini mari luangkan waktu Anda untuk berdoa meminta pimpinan Tuhan atas hidup Anda, sehingga Anda bisa melakukan hal-hal yang berdampak melalui kehidupan Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya
kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.